إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dari dua imam Ahlussunnah, dua tokoh besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ar-Razi, yang kedua-duanya Ar-Razi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan sampai pembahasan beliau pada masalah qada wal qadar, masalah takdir. Dan disebutkan oleh pensyarahnya Syekh Rabi' hafizahullah bahwa dalam masalah takdir ada beberapa martabat. Dan untuk mudahnya memahami takdir ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah martabatul ilm, kedudukan ilmu atau martabat ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan kemudian menuliskannya, akan mudah dipahami. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi segala sesuatu sampai akhir masa, kemudian Allah tulis di Lauhul Mahfuz sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, pertama menciptakan pena, kemudian dikatakan tulislah. Kata pena, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka ditulis segala sesuatu yang Allah ketahui akan terjadi, ditulis oleh pena. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan martabat pertama ini sangat mudah dipahami masalah takdir. Bahkan kata para ulama, kalau ada qadariyah yang menyampaikan syubhat pada kalian, khasimhum bil ilmi, cukup bantah dengan ilmu Allah, cukup bantah dengan prinsip pertama tadi. Tanyakan pada mereka, para penolak-penolak takdir, menurut kalian Allah tahu atau tidak tahu yang akan terjadi? Fa'in qala, kalau dia mengatakan tidak tahu, kafir dia. Bagaimana mengatakan Allah tidak tahu? Pasti akan menjawab
tahu kalau memang dia masih muslim. Ya tentunya Allah tahu yang akan terjadi. Kalau tahu, apa susahnya Allah tulis di Lauhul Mahfuz, selesai. Itu takdir. Martabat kedua berkait dengan martabat yang pertama, bahwa penulisan ada penulisan yang global. Dari awal sampai akhirnya secara rinci, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali tercatat di sana, di Lauhul Mahfuz. Tetapi ada catatan-catatan yang diturunkan setiap tahunnya dari Lauhul Mahfuz tentunya, yaitu di malam Lailatul Qadar, kata Allah, fiha yufraqul amru kullu. Pada malam itu diputuskan semua keputusan-keputusan takdir. Demikian pula ada yang ketika lahir atau ketika di dalam janin ditiupkan roh, dituliskan pula takdir di sana. Tulis, kata Allah. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, dalam hadis yang sudah banyak kita ketahui, ketika seorang atau sesosok bayi di perut seorang ibu sudah mencapai umur tertentu, 40 hari yang ketiga, berarti umur 120 hari, maka ditiupkan roh. Dan kemudian dikatakan oleh Allah, uktub, tulislah umurnya, tulislah rezekinya, tulislah sengsara atau bahagia. Sudah ditulis di sana. Ini juga penulisan. Kita lanjutkan sekarang. Kama anna hunaka martabatun ukhra. Di sana ada martabat lain. Untuk memahami masalah takdir adalah martabatul masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu fi hadzal kauni syai'un illa bi masyiatillahi wa iradatihi Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mudah kita memahami takdir, kita harus ingat bahwa kehendak Allah enggak bisa ditolak oleh siapapun. Kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kalau ada seseorang yang mengingkari takdir, kita tinggal tanya, berarti yang terjadi itu kehendak siapa? Kalau kamu katakan itu bukan kehendak Allah, oh itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak siapa? Ini azakumullah. Cukup dengan pertanyaan itu hancur syubhat mereka, terbantah semua pikiran sesat mereka. Biasanya mereka imma tidak bisa membantah, wa imma menyatakan syaitan. Itu kehendak syaitan, bukan kehendak Allah. Baik. Kalau kamu anggap itu kehendak syaitan, berarti ada dua kehendak di dunia ini. Ini kehendak Allah, ini kehendak syaitan. Ya, yang jelek-jelek bukan kehendak Allah, kehendak siapa? Kehendak syaitan. Berarti yang baik-baik kehendak Allah, yang jelek-jelek kehendak syaitan. Itu majusi. Agama majusi yang meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Fahada musyrikun kafir, majusi. Lah kamu muslim menganggap ada dua Tuhan? Oh, enggak, tentunya semuanya ciptaan Allah. Itu baru seorang mukmin, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka setiap yang terjadi berarti kehendak Allah. Setiap yang terjadi pasti kehendak Allah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala syai'a yakhruj an masyiatihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah. Wala syai'a yakhruj an qudratihi, enggak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Semuanya di dalam kekuasaan Allah, semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau yang baik-baik kita katakan masya Allah, ini kehendak Allah. Kalau yang jelek-jelek kita menyatakan inna lillah, kita dari Allah, kan kembali pada Allah. Tahu kalau ini dari Allah, sehingga kita harus menerimanya dengan sabar. Musibah-musibah tadi. Wa min dzalika af'alul ibad. Kalau sudah dipaham martabat yang ketiga ini, bahwa
kehendak Allah pasti terjadi. Tapi kalau begitu, perbuatan-perbuatan para hamba, dia berbuat begini, dia berbuat begini, siapa yang menghendaki? Ya kita, taib, kamu menghendaki, tetapi bisa terwujud, bisa terjadi dan berhasil atas kehendak siapa? Allah. Dan itu dalam Al-Quran. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin. Wa ma tasha'un illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Artinya manusia tidak menyendiri dengan kehendaknya. Tapi di sana ada takdir yang menakdirkannya. Tanpa takdir nggak akan terjadi. Tanpa takdir Allah hanya khayalan. Saya punya kehendak kok. Tapi kehendakmu mana? Kayak ini kehendak saya. Coba wujudkan. Kalau terjadi itu karena takdir Allah Taala. Kalau Allah tidak menakdirkan, walaupun kamu berkehendak nggak akan terjadi. Pasti gagal. Ini qulina azakumullah. Oleh karena itu diajarkan kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa takdir dari Allah, tanpa dukungan dari Allah, tidak akan bisa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Walaupun kita sudah bertekad bersungguh-sungguh, ketika melangkah gagal. Kalau Allah tidak menghendaki, maka jangan lupa, di samping usaha yang zahir, di samping usaha kita harus ada doa pada Allah, meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha yang zahir, ada usaha yang batin, yaitu doa. Itu juga usaha. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberi taufik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ila akhirih. A'malul ibad makhluqatun lillah. Berarti terpahami sekarang bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan para hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhlukah, diciptakan. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab khusus Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma'a annaha makhluqatun lillahi faqad manaha Allahu al-mukallafin al-'uqul. Walaupun semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk para hamba ini akal-akal, pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan, kemampuan-kemampuan, kehendak-kehendak. Wa hadhil umur yuhasibuna bisababiha fayati al-amal as-salih biikhtiyari. Maka dengan semua yang Allah berikan dari perangkat-perangkat tadi, akal, pendengaran, penglihatan, kemampuan, kehendak, itu yang dihisab, itu yang dihitung oleh Allah. Orang tadi berkehendak berbuat baik, tapi ternyata Allah takdirkan gagal, tetap dicatat keinginannya sebagai amal saleh. Mengapa? Karena itu masalah takdir, masalah berhasil tidak berhasil. Tapi engkau menghendaki kebaikan, dapat pahala. Sebaliknya mereka yang berbuat jelek atas kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia berhasil, tetap dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia punya kehendak, menginginkan. Maka itu yang dihisab. Pendengaran, penglihatan, akal. Wa yatil amalu sayyi bi ikhtiyari, berarti ketika terjadi amalan baik yang dia kehendaki. Ketika terjadi amalan jelek yang dia kehendaki, itu dihisab, dihitung oleh Allah, ada pahala, ada dosa. Tetapi kalau ternyata laisa bi ikhtiyari, bukan dengan kehendaknya, maka itu yang ma'fuun anhu, dimaafkan karena bukan kehendaknya. Istilah kita tidak sengaja. Takdir, saya maunya begini, ternyata terjadi seperti itu, dimaafkan. Ma'fuun anhu.
Wala munafa baina masyiatillahi ta'ala wa baina kaunil ibad fa'ilin. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Cukup kita satukan di dalam satu ayat tadi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Fal 'abdu wal mu'min wal kafir wal barr wal fajir. Maka hamba itulah yang dijuluki sebagai orang yang beriman, orang kafir, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jelek. Hamba itulah yang dijuluki orang yang salat, orang yang puasa, orang yang shadiq, orang yang berdusta, orang yang jujur. Itu orangnya yang disifati. Jangan seperti Jabriyah, ketika beriman pada takdir katanya, tetapi dengan salah. Katanya beriman pada takdir, tapi dengan salah. Dengan mengatakan berarti perbuatan para hamba ini perbuatan Allah. Jangan dicerca. Karena Allah yang menakdirkan, maka amalan soleh itu perbuatan Allah, amalan kafir perbuatan Allah juga. Berarti nggak ada amalan yang jelek, semua amalan Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Apa akibatnya? Kata mereka, jadi semua manusia baik. Yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang saleh, yang jujur, yang dusta, semuanya orang-orang baik karena menjalankan takdir Allah katanya. Ini agamanya majanin, agamanya orang-orang gila, orang-orang stres. Apakah ada aliran seperti itu? Ada. Bahkan Rasulullah SAW ada pengikutnya, namanya Jabriyah. Bahkan ketika tokohnya mendapati istrinya berzina dengan budaknya, marah dia, lupa sama agamanya, marah pada istrinya. Kata istrinya, apakah kau lupa bahwa ini perbuatan Allah, bukan aku? Mana kuasa aku menentang perbuatan Allah, katanya. Astagfirullah, saya keliru, saya salah. Saya maafkan engkau wahai istriku, dan saya bebaskan engkau wahai budak. Budaknya diperdekakan, dibebaskan. Bisa dibodohi oleh istri dan budaknya. Tidak demikian agama Islam. Enggak demikian ahli sunnah wal jamaah beriman kepada takdir, bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu secara global. Kita tidak tahu rincian-rinciannya. Tetapi ketika si fulan berbuat, si alan berbuat, maka dihukumi perbuatan itu perbuatan si fulan. Kalau dia berbuat baik, berarti dia orang baik. Kalau berbuat jelek, berarti dia orang jelek. Kalau dia mukmin, dikatakan dia yang mukmin. Kalau dia kafir, maka dia kafir. Tapi kita imani semua itu biqadaillahi wa qadari. Semua kehendak Allah. Allah menghendaki adanya orang kafir. Li hikmatin. Karena untuk hikmah. Lau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, aj'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, kata Allah, aku bisa menjadikan kalian satu ummah, semuanya beriman, bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi sengaja dengan kehendak Allah dibiarkan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah menyatakan wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Silakan. Qala, kemudian Allah terangkan kalau ini jalan menuju surga dan ini jalan menuju neraka. Kemudian dibebaskan mereka berbuat. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka adalah dinisbatkan kepada mereka sendiri. Tetapi kita beriman bahwa semua itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan keduanya tidak bertentangan. Dan bisa bagi Allah karena al-qadaru qudratullah. Karena yang namanya takdir itu memang kekuasaan Allah. Qudratullah. Jangan dibayangkan dengan usaha makhluk. Masa sih aku menentukan tapi dia boleh milih? Bagaimana? Ya itu kamu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa bagi Allah. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah, kehebatan Allah, qudrah, kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa bagi Allah taala. Silakan, kata Allah. Engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Tapi mereka ketika berbuat begini enggak keluar dari apa yang sudah Allah kehendaki, enggak keluar dari yang Allah sudah ketahui. Qala yuqabilul qadariyah jabriyah. Oleh karena itu muncul di samping qadariyah ada jabriyah. Ada dua jenis.
yang mereka menisbatkan perbuatan-perbuatannya kepada Allah SWT. Wal ibadu amiluna wallahu khaliquhum wa khaliqu a'malihim. Maka perbuatan-perbuatannya tetap perbuatan hamba, tetapi Allah yang menakdirkannya. Dengan takdir Allah terjadi. Wa hum mukallafun, dan mereka mendapatkan taklif, perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa hum mas'ulun, dan mereka akan bertanggung jawab. Yaumul qiyamah akan ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Wa hum ma'murun, mereka diperintah. Wa hum manhiyun, mereka dilarang. Wa humul ladina yujazawna ala amali, dan mereka yang akan dibalas nanti perbuatan-perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Fal qadariyah yaqulun, maka qadariyah berkata, af'alul ibad ma yakhluquha Allah kharijatan an masyiatillah. Qadariyah, aliran sesat Qadariyah berkata, Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba, kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Allah tidak menghendaki, bahkan semua ini bukan kehendak Allah, kehendak kita sendiri. Astagfirullah. Ini bahaya. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Yani anna lillahi andadan yaf'aluna asya'a huwa la yuriduha fayaf'aluna biduni iradatih. Berarti menurut Qadariyah ada Tuhan-Tuhan lain yang memiliki kehendak. Karena dikatakan ini bukan kehendak Allah. Berarti siapa? Ya kita sendiri. Berarti kamu anggap diri kamu Tuhan yang menghendaki sesuatu dan terjadi. Kun fayakun. Astagfirullah. Sudah pernah kita kisahkan Badui yang kehilangan untanya, nanyanya sama Qadariyah, salah alamat. Wahai Tuhan, aku lihat engkau berpenampilan seperti ulama, orang berilmu, alim, gini. Untaku hilang, tolong doakan supaya untaku ketemu kembali. Si Qadariyah ini ngangkat tangannya dan berkata, ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, kembalikanlah kepadanya. Kata orang tadi, sekarang saya tambah yakin untaku gak akan kembali. Kata si Badui, orang kampung ini, sekarang aku tambah yakin bahwa untaku gak akan kembali. Kenapa kamu ngomong begitu? Tadi kamu bilang Allah tidak menghendaki untaku hilang, nyatanya untaku hilang kok. Berarti kehendak Allah tidak terjadi dong. Allah nggak kehendak hilang, nyatanya hilang. Nanti ketika Allah kehendak kembali, dia nggak akan kembali. Dia kecewa dengan cara doanya orang ini. Berarti memang Qadariyah ini ajhal minal badwi, lebih bodoh dari orang Badui. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yakunu fi hadzal qaul illa ma aradahu wa sya'ahu. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah dan karena memang Allah inginkan terjadi. Lianna hadha mulkuhu, karena semua ini langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba makhluk-makhluk Allah. Wa in fa'alu fa inna fa'alahum raji'ah wa makhluqah. Kalau mereka berbuat begini begitu semuanya dengan takdir dari Allah. Karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Apa ada ayat seperti itu? Belum pernah baca. Belum pernah baca ayat seperti ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Atau yang lebih jelas, wallahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kulli syai', kull segala, seluruh, maka tidak ada kecualian, seluruhnya. Bagaimana kalau ini ciptaan Allah? Bagaimana kalau ciptaan Allah? Kalau ini sampai bagaimana kalau perbuatan manusia? Masuk kul atau tidak masuk kul?
Masuk dalam kullu syai', segala sesuatu. Langit, bumi ciptaan Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, angin, awan ciptaan Allah, batu, kerikil, daun ciptaan Allah, sekecil-kecilnya makhluk ciptaan Allah. Tapi sampai pada bagaimana perbuatan hamba. Jauh. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu menyatakan ciptaan Allah, berarti sesuai dengan ayat kullu syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau engkau menyatakan bukan, maka ada pertanyaan kedua. Lantas ciptaan siapa? Ciptaan orang tadi tanpa kehendak Allah? Tanpa kehendak Allah? Berarti engkau menganggap sejajar kehendak Allah dengan kehendak manusia. Berarti engkau menganggap ada Tuhan lain selain Allah Taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti kullu syai' minal aqwali wal a'mali wal ajsam wa kullu mawjudat Allahu khaliquha. Kalau dikatakan segala sesuatu ciptaan Allah, berarti segala sesuatu. Apakah dalam bentuk perbuatan-perbuatan, dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk ajsam, jisim-jisim. Wa kullul mawjud, semua yang ada, semuanya Allah yang ciptakan. Ucapan, termasuk ucapan. Pernahkah kamu membaca sesuatu, menyebutkan kalimat, gak keluar, keluarnya kalimat setelahnya? Pernah? Kenapa itu? Karena bukan kau yang ciptakan, sehingga kau ingin, tapi Allah tidak ingin. Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ibadu fa'iluna li'amalihim biikhtiyarihim, sedangkan para hamba mengamalkan dengan kemauan mereka tetapi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yuqabilul qadariyah al-jadriyah, yang menandingi kesesatan qadariyah adalah lawannya. Yang satu ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri, yaitu jabriyah. Yaqulun, mereka berkata, innal 'abda la yaf'al syai'an, bahwa seorang hamba tidak melakukan apapun. Walaisal fa'il, bukan pelaku. Allahu huwal fa'il li kulli syai'. Allah lah pelakunya segala sesuatu. Orang ini mencuri, bukan dia yang mencuri, Allah SWT, bukan dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kekurangan ajaran qadariyah. Wa af'alul ibad innama hiya af'aluhu fahum majburuna 'alaiha. Katanya bahwa hamba-hamba ini dipaksa oleh Allah. Dipaksa untuk berbuat baik jadi baik, dipaksa berbuat jelek jadi jelek. Wal khalaiq minal jinni wal insi la iradata lahum. Manusia, jin dan seluruh makhluk-makhluk tidak punya kehendak apa-apa. Allah takdirkan dia berbuat begini, Allah takdirkan berbuat begitu, seperti wayang. Wa innama hiya mutayyaruna. Mereka semua ditentukan, diatur dan dipaksa. Wa inna harakatihim mithla harakatil asjari tuharrikuha riyah. Katanya bahwa gerakan-gerakan manusia ini semuanya seperti gerakan pohon-pohon, gerakan daun-daun ketika bergoyang-goyang. Bukan kemauan pohon itu, tapi ada yang menggerakkannya dari luar. Demikian pula manusia, bukan kehendak dia, tapi Allah yang memaksa dia berbuat begini-begini. Astagfirullah. Ada dhalalun mubin qaddahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Hada kadhibun wa yukhaliful waqi'. Ini dusta dan menyelisihi kenyataan. Alhamdulillah, agama ini dinul waqi', agama yang sesuai dengan nalar dan kenyataan. Bukan agama khayal. Agama yang benar-benar real. Kenyataannya kamu yang berbuat, kok bisa dikatakan Allah yang berbuat. Hanya saja ahli sunnah menyatakan kamu berbuat, tetapi engkau gak akan bisa berbuat seperti itu tanpa takdir Allah. Itu maksudnya. Manusia berbuat dengan keinginan mereka masing-masing. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Itu mereka yang memilih, mereka yang mencari jalannya, mereka yang menginginkannya. Tetapi apakah bisa terwujud keinginan mereka tanpa takdir Allah? Tidak mungkin. Berarti semua di dalam takdir Allah SWT. Itu maksudnya. Dan itu mudah dipahami. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas.
Al-amal al-idtirari yakhtalif tamaman anil amal ikhtiyari. Amal yang sifatnya idtirari sangat berbeda dengan amal yang sifatnya ikhtiyari. Idtirari itu terpaksa, ikhtiyari sengaja memilih. Beda atau tidak berbeda? Berbeda sangat. Ya kalau seseorang ingin berjalan silaturahmi ke rumah fulan, tiba-tiba kecelakaan di jalan, jelas itu kehendak, bukan kehendak dia. Itu namanya idtirari, terpaksa. Terjadi keterlambatan, terjadi kesusahan, terjadi ini, terjadi itu. Tetapi kalau dia berangkat ingin silaturahmi, siapa yang memilih? Dia. Amal apa itu? Amal ikhtiyari. Maka dapat pahala. Dapat pahala karena dia berikhtiar. Maka intinya takdir tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Artinya ikhtiar itu tidak bertentangan dengan iman kepada takdir. Beriman kepada takdir dan berusaha. Berikhtiarlah karena kamu nggak tahu apa yang akan ditakdirkan sebentar lagi, apalagi hari esok. Nanti menit ke depan apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Maka beramallah. Ketika beberapa sahabat katanya, Rasulullah, bukankah ini semua sudah ditulis? Iya, kata Nabi. Bukankah pena telah diangkat? Iya. Bukankah lembaran telah kering? Iya. Fafimal amal. Kalau gitu untuk apa beramal? Kata Nabi, i'malu fasayara Allah amalakum. Kullun muyassar li'amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya, beramal. Allah akan melihat usaha kalian. Berusahalah, beramallah, Allah akan lihat bagaimana usaha kalian dan masing-masing akan dimudahkan kepada jalan yang sudah Allah takdirkan. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, mudah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti akan terjadi kegagalan. Karena bukan kehendak Allah. Tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sehingga barakallahu fiikum, berharaplah kepada Allah agar kehendak-kehendak kita yang baik, kehendak-kehendak kita yang saleh, kehendak-kehendak kita untuk meniti jejak salafus saleh, mengamalkan Quran wa sunnah, berdoa semoga mendapatkan taufik dari Allah. Dan itulah yang selalu kita ucapkan, ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, bimbinglah kami, hidayahi kami, tunjuki kami terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini juga sama, keyakinan bahwa Allah yang membolak-balikan hati. Kadang beriman, kadang tak kafir, kadang dia sesat, kadang menyimpang. Maka mengerikan sekali. Kalau hati kita dibolak-balikan oleh Allah, maka kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, tetapkanlah hati kami di atas keimanan. Ila akhir. Qala, dikatakan, wa kullu insan bal hatta al hayawanat tafarraqa baina al-amal al-ikhtiyariyah wal amal al-idtirariyah. Semua makhluk-makhluk termasuk binatang-binatang, mereka mengalami dua amalan, amalan ikhtiyariyah dan amalan idtirariyah. Ada amalan yang mereka memang inginkan, manusia dengan akalnya, binatang dengan nalurinya, ada yang mereka pilih. Tetapi ada pula yang idtirari, yang terpaksa harus terjadi. Ketika mereka menginginkan sesuatu, Allah takdirkan lain. Ketika mereka menghendaki yang ini, ternyata Allah takdirkan gagal. Maka itu kejadian idtirari. Semua mengalami, dan itu berbeda sangat jauh. Oleh karena itu, kembali pada Jabriyah, kesesatannya sangat nyata. Menganggap semua idtirari, nggak ada yang kamu memilih, nggak ada. Semuanya Allah yang memilihkan. Kamu dipaksa semua. Ini terpaksa. Yang muslim terpaksa muslim, yang kafir terpaksa kafir, yang berbuat baik terpaksa berbuat baik, yang berbuat jelek terpaksa berbuat. Hada jahlun wa dalalun. Ini kebodohan dan kesesatan. Nasallahu alaihi wa sallam wal afiyah wal hidayah wa rahmah.
Baik, sampai